Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dea Kusuma Zahra dengan NIM 202440640538 dari kelas 4A PGSD. Baiklah, selanjutnya saya akan mengulas kembali materi pada pertemuan ke-1 dan juga 2 pada mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ICT, yang dimana judul pada materi kali ini yaitu adalah konsep dasar media pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini juga kita itu membahas tentang pemahaman dasar mengenai apa itu media pembelajaran, apa tujuannya, serta bagaimana kedudukan dan fungsinya dalam proses belajar mengajar khususnya di sekolah dasar. Nah, baik, pada yang slide pertama ini menjelaskan tentang proses komunikasi dalam pembelajaran. Nah, yang dimana di sini ada gambar sender yaitu pengirim pesan. Nah, biasanya sender ini bisa disebut dengan guru. Nah, guru melakukan encoding yaitu menyusun materi supaya mudah dipahami. Nah, misalnya itu bisa seperti lewat slide seperti ini atau juga video. Nah, kemudian pesan ini disampaikan melalui channel atau saluran seperti suara, buku, atau media pembelajaran. Nah, pesan tersebut diterima oleh receiver, yaitu siswa. Nah, siswa ini melakukan decoding, yaitu memahami atau menafsirkan materi yang diterima. Selanjutnya, setelah itu ada feedback atau umpan balik. Misalnya, siswa menjawab pertanyaan atau bertanya kembali. Nah, dari situ guru tuh tahu apakah materi sudah dipahami atau belum. Namun, dalam proses ini itu bisa ada noise atau gangguan seperti suasana kelas yang ribut, sinyal internet jelek, atau bahasa yang terlalu sulit. Jadi intinya komunikasi dalam pembelajaran itu harus jelas dan juga menggunakan media yang tepat agar pesan dari guru bisa disampaikan siswa dengan baik. Nah, selanjutnya pada slide ini itu terdapat contoh tentang gajah, yang dimana dijelaskan bahwa gajah adalah hewan darat terbesar yang tergolong sebagai mamalia. Nah, contoh ini sebenarnya menggambarkan pentingnya media pembelajaran. Nah, jadi misalnya guru itu hanya menjelaskan secara lisan seperti bahwa gajah itu besar, memiliki belalai panjang, dan juga telinga yang lebar. Nah, maka siswa itu hanya membayangkan berdasarkan kata-katanya saja. Namun, jika guru menampilkan gambar, video, atau animasi gajah seperti di gambar ini, maka siswa itu akan lebih mudah memahami dan membayangkan bentuk aslinya. Nah, jadi artinya media pembelajaran ini bisa membantu membuat sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami terutama bagi anak SD. Nah, contohnya pada gambar ini teman-teman. Nah, pada saat kemarin kami itu diminta untuk mendeskripsikan hewan alpaka tanpa melihat gambarnya. Nah, jadi kami itu hanya mengandalkan penjelasan secara lisan dari Bapak Arman untuk membayangkan bentuk hewan alpaka ini. Nah, terlihat kan pada gambar ini hewan alpaka dari hasil kami itu berbeda-beda setiap orangnya. Nah, kenapa sih bisa berbeda-beda? Nah, karena ini tuh tidak ada media visual yang membantu kami mendeskripsikan bagaimana sih hewan alpaka itu. Nah, jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa tanpa media, pesan itu bisa ditafsirkan berbeda oleh setiap orangnya. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pemanfaatan media pembelajaran, yang dimana yang pertama itu ada memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik. Yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang keenam, itu ada kemungkinan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Dan yang ketujuh, itu mempersamakan pengalaman dan persepsi antara peserta didik dalam menerima pesan. Nah, jadi itu adalah tujuan pemanfaatan dari media pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama itu ada menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu ada memotivasi peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan informasi seperti informasi dasar, pelengkap, atau juga pengayaan. Yang keempat itu ada menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik.
Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar peserta didik. Yang keenam, mengontrol aktivitas peserta didik. Yang ketujuh, memberikan penguatan. Yang kedelapan, memberikan simulasi. 9, melakukan penilaian. Yang 10, administrasi. Dan juga yang terakhir itu ada penelitian dan juga pengembangan. Nah, jadi kedudukan dan fungsi media pembelajaran itu ada 11 poin.